Warga negara Indonesia terjangkit virus corona jenis baru yang berada di Indonesia kembali bertambah 2 orang. Sehingga pemerintah menyatakan kini total ada 6 kasus positif COVID-19 di 7 kabupaten Indonesia. kota di Sumatera Barat telah menutup objek wisata, di mana kebijakan itu diambil sebagai salah satu upaya mengurangi potensi penyebaran virus corona di Padang, Sumatera Barat. Ya, saat ini di Sumatera Barat terdata 116 ODP dan 21 pasien dalam pengawasan. Informasi lebih lengkap terkait dengan penghentian sementara penerbangan dari dan menuju Tiongkok kita tanyakan langsung kepada 2 jurnalis Kompas. Saudara, pelonggaran PSBB dan masa new normal kini membuat masyarakat menjadi lalai akan protokol kesehatan. Meski angka penularan COVID-19 masih tinggi, tapi sejumlah fasilitas umum kini sudah mulai dibuka. Kalau kita lihat sebarannya, maka kita lihat di Provinsi Jawa Timur hari ini melaporkan 247 kasus baru dan juga melaporkan 241 orang sembuh. Kemudian DKI Jakarta melaporkan hari ini 196 kasus baru dan 112 Sektor pariwisata terdampak sangat dalam akibat pandemi COVID-19. Ini terlihat dari data kunjungan wisatawan mancanegara yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada hari Senin yang anjlok hingga lebih dari 60% sektor yang pada bulan Maret 2020. paling terdampak penyebaran virus novel corona adalah pariwisata, terutama pasca keputusan penutupan penerbangan dari dan menuju ke Tiongkok yang berlaku per 5 Februari ini. Artinya potensi devisa Indonesia pun terancam berkurang. Tetapi seberapa signifikankah pengurangannya dan apakah ini akan benar-benar memukul sumber perekonomian destinasi favorit wisata mancanegara seperti Bali? Mari kita cek faktanya bersama dengan Ami Ardini. Silakan. Nusantara adalah julukan Indonesia, negara beribu pulau. Indonesia tidak hanya dikenal dengan kekayaan alam yang melimpah, namun juga suku dan budaya yang beragam. Tidak heran jika disinilah tempat favorit banyak orang untuk menghabiskan waktu dan beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Dengan keindahan alam yang menawan dan kearifan budaya lokal, menjadikan negara ini penawar lelah bagi siapapun yang mengunjunginya. Destinasi yang beragam membuat sektor pariwisata Indonesia menjadi salah satu penopang utama ekonomi negara. Dilansir dari World Travel Tourism Council, sektor pariwisata Indonesia menghasilkan 10,3% gross domestic product dengan pertumbuhan sebesar 3,6%. Tidak heran jika industri pariwisata menjadi industri terpenting setelah industri migas. Namun, akibat pandemi COVID-19, sektor pariwisata Indonesia menjadi lumpuh total. Seluruh aktivitas serta mobilitas manusia menjadi terhambat, sehingga menimbulkan berkurang bahkan berhentinya wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Indonesia mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 64%. Terutama wisatawan Cina yang menjadi penyumbang terbesar pengunjung Indonesia. Dari permasalahan tersebut, maka hadirlah Jelajah Nusantara. Apa itu Jelajah Nusantara? Jelajah Nusantara merupakan program pariwisata yang terintegrasi dengan teknologi terkini, yang akan berfokus pada pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan teknologi realita maya atau disebut virtual reality. Jelajah Nusantara akan memberikan akses kepada penggunanya untuk menikmati pariwisata Indonesia tanpa harus keluar rumah. Jelajah Nusantara memiliki visi. Yang pertama, menghidupkan industri pariwisata di kala pandemi COVID-19. Yang kedua, memberikan pengalaman baru dalam berwisata tanpa perlu berkunjung secara langsung. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas industri pariwisata Indonesia melalui pemanfaatan teknologi virtual reality. Jelajah Nusantara memiliki beberapa konten. Yang pertama, nature atau alam, yang berisikan kenampakan keindahan alam di Indonesia.
Yang kedua adalah culture atau budaya, yang berisikan budaya di Indonesia yang terkenal dan masih bertahan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah heritage, yang berisikan peninggalan-peninggalan budaya yang ada di Indonesia. Aksesibilitas jelajah Nusantara sekaligus menjadi sasaran utama pengembangan program ini akan difokuskan pada platform gawai, yang mana platform gawai ini dimiliki oleh banyak masyarakat luas. Dengan menggunakan perangkat pendukung seperti VR headset, masyarakat dapat langsung menikmati wisata virtual melalui program Jelajah Nusantara. Alur operasional Jelajah Nusantara. Gambar di samping menjelaskan siklus dari sistem operasional program Jelajah Nusantara. Kolaborasi serta kerjasama antara pengembang dan pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan, karena perlunya memiliki izin untuk pengambilan video yang akan dimuat dalam konten program. Setelah mendapatkan izin, maka tim Jelajah Nusantara akan mengambil data yang akan diproses menjadi video VR. Saat video dan program siap, maka Jelajah Nusantara siap untuk diluncurkan ke pasaran. Hasil keuntungan dari program Jelajah Nusantara akan dibagikan sesuai perjanjian kerjasama yang telah dibuat dengan pihak pemerintah daerah dan penyedia jasa. Diharapkan dengan adanya program ini, pariwisata Indonesia senantiasa berkembang dan menawarkan berbagai pengalaman baru dalam berwisata. Dan tidak lupa agar meningkatkan pariwisata Indonesia ke tingkat yang lebih baik lagi. Sudah saatnya pariwisata Indonesia berevolusi untuk menjadi yang lebih kreatif, inovatif, serta unggul di mata dunia. Jika tidak sekarang, maka kapan lagi? Oleh karena itu, ayo dukung pariwisata Indonesia.